Oh iya. Kita. Iya. Ini dia ikhwah ya. Itbaq melawan infitah. Huruf-hurufnya itbaq ini asal muasalah kita ingin menceritakan masalah histori dulu ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hurufnya awalnya sama ya, penulisan huruf itbaq ini awalnya seperti ini. Ya. Huruf-huruf yang memiliki perut. Ya. Ini apa dia? Masya Allah, ini ternyata adalah shod ya. Ini adalah god. Ini adalah po. Po ya, po. Biasanya kalau ini dan yang terakhir adalah wo. Lihat, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini memang adalah huruf-huruf itbaq ya ikhwah. Dan hal ini menyulitkan orang ajam untuk mengetahui apakah yang ini dot, apakah ini short, atau ini zo atau to. Karena semuanya sama. Ini sebenarnya sama ya, bentuknya sama semuanya. Begini. Dan ini histori penulisannya. Namun seiring berkembangnya atau tersebarnya Al-Quran ini beserta dengan rosemnya atau cetakan bukunya, maka dikembangkan Al-Quran diturunkan cara penulisan menjadi ditambah antara to seperti ini ya, ada tangkainya dan zo seperti ini. Nah, ini fase kedua nih. Fase kedua. Fase kedua ini pun masih menyulitkan orang ajam atau orang-orang yang bukan dari Arab ya. Bagaimana membedakan antara to dan to kalau hal seperti ini gitu kan. Hingga terjadilah fase yang ketiga itu diberikan titik padanya. Adapun dot memiliki titik dan wo memiliki titik. Wo memiliki titik seperti itu. Nah, inilah asal muasal perkembangan dan untuk rosam ini sendiri, ini kan rosam yang kaku ya, itu berkembang saat ya dalam kurun waktu lebih dari ratusan tahun ya. Memang sehinggalah untuk short sekarang menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ya. Ustaz, tanya Ustaz. Baik. Itu berarti di awal itu semuanya sama gitu ya Ustaz ya? Di awal dulu sama Pak. Jadi penulisan di awal-awal zaman Mesir itu namanya masih Al-Iskandariyah ya. Alexandria orang bilang gitu. Itu hotnya atau fontnya itu kaku, lebih kaku. Seperti ini penulisan short seperti itu kan. Penulisan penyambungan antara misalnya Bismillah, nah itu seperti ini ya. Kaku. Bismillah, contohnya ini sebuah contoh gitu. Jadi penulisan itu kaku. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lebih pastinya bisa melihat referensi dari internet mungkin ya, bagaimana cara penulisan benar di awal-awal dulu. Ya. Dan ini antara short dengan go itu disamakan. Nah, dan belum ada noktop ya Pak, belum ada harokat seperti fathah, kasroh atau domah ini belum ada ini, belum ada. Jadi huruf itu gundul semua. Bahkan titik itu juga nggak ada, titik ya, titik-titik ini nggak ada nih. Jadi misalnya kita tulis infitah ini tanpa titik gitu. Yang bisa mengerti ini hanya orang Arab itu sendiri. Gitu. Kira-kira. Jadi berkembanglah berkembangnya ajaran ini, ya kan? Ajaran Islam menyebar luas ya ke seluruh antero dunia
Dan ini memasukkan atau berhubung kait dengan orang-orang yang di luar Arab, gitu kan. Ada orang-orang di luar Arab yang mungkin seperti orang yang berbahasa Ibrani, mungkin mereka sedikit lebih familiar dengan bahasa Arab, gitu ya. Orang-orang Israel yang tidak berbahasa Arab. Namun bagaimana hal orang-orang Kurdi, gitu kan, yang mereka bahasanya itu berbeda jauh, gitu kan. Atau orang-orang yang ada di Asia, ya orang-orang Cina, bahkan ke Indonesia, ke tanah air kita, ini sangat menyulitkan kita gitu. Terkadang sampai sekarang saja sudah ada apa namanya, sudah ada nuktok dan sangat jelas, itu masih kesulitan kita gitu kan. Gimana kalau misalnya seperti ini dulu ya, seperti halnya ini, tidak ada tanda sama sekali, signal bagaimana cara membacanya, ini akan menyulitkan. Baik, ini kita barusan berbicara mengenai histori ya. Nah, berarti yang ingin Anda sampaikan di sini adalah huruf ini asal muasalah sama, keempat huruf ini. Yang mana memiliki sifat itbaq. Ya, memiliki sifat itbaq ini. Nah, inilah empat huruf ini memiliki sifat itbaq. Yang mana sifatnya tadi apa? Itbaq berarti tertahan. Memiliki tertahan di sini dalam kurung adalah udara. Udara. Sedangkan infitah adalah terlepas, mengalir ya, mengalir. Baik. Untuk praktiknya pembacaan yang tertahan ini bagaimana? Baik, akan kita bacakan pertama huruf shad ya. Cara membacanya adalah so. So, lihat ada udara yang tertahan di mulut. So. Atau pada saat disukunkan aus. Aus. Ya. Jadi keluar tidak gampang. Nah, ini ada kemiripan dengan sifat isti'ala namun berbeda ya, tidak sama. Kalau misalnya hanya saya katakan isti'ala saja pada shad dia, maka saya bacanya so. 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 Pada saat saya tambahkan sifat itbaq dia menjadi so. So gitu. Jadi lebih berat. Begitu juga dengan dhamma ya. Kalau hanya isti'la saja yang kemarin telah sampaikan, maka bacanya hanya do, ya. Dan ditambah dengan sifat menjadi do. Ya. Bagaimana beratnya ya pengucapan ini untuk menjaga otot-otot di lisan beserta dengan angin yang ada di mulut langsung kita keluarkan. Nah, ini sifat ini berat. Makanya sifat itbaq ini, ikhwani fillah, akan selalu tebal selama-lamanya. Ya, walaupun dia di dalam harokat yang kasroh. Berbeda dengan huruf-huruf isti'la yang tidak memiliki sifat itbaq. Contohnya huruf isti'la tidak memiliki itbaq ini ya. Berlawanan dengan huruf isti'la yang beritbaq. Oh, buang itu. Nah, ini ya. Pertama, kita ambil sampel huruf. Di sini ada itbaq plus isti'la. Ya. Nah, di sini isti'la saja. Isti'la saja. Di sini hurufnya po. Contohnya, kita ambil huruf po ya. Di sini hurufnya ko. Poi. Di sini ada kof. Ya. Cara penyebutan ini pada saat fathah mereka sama nih. Ya, cuman di sini lebih terasa ya. Di sini po ini lebih terasa karena di itbaq. Po. Ya. Po. Dan di sini ko. Ko. Dia tidak boleh dibaca ko. Nggak boleh. Oh, ini sifat itbaq ini. Dia hanya dibaca ko. Wa qala alhamdulillah, seperti itu. Wa qala alladziina kafaru, atau kita
baca waqalalladzi, ini sudah masuk ke ranah itbaq, tidak boleh dibaca seperti itu. Namun to harus seperti itu. Siratalladzi, berat ya. Lalu sifatnya pada saat dia dikasrohkan, cara ngapusnya, oh ini sudah terhapus nih. Pada saat dia berbentuk kasroh, ini paling terasa sekali perbedaannya. Ya, perbedaannya pada saat ini. Bagaimana cara pembacaan ini? Lihat, perhatikan. Pembacaan adalah seperti ini. Poi, terbuang ya. Poi. Sedangkan ini bacanya qi. Dia isti'la tapi tidak ada itbaq, tidak tertahan. Qi. Enggak boleh baca qi. Ya, ini sudah masuk sifatnya itbaq. Qi. Nanti kita bisa praktikkan lagi masalah isti'la dengan itbaq ini pada saat pembacaan Al-Fatihah ya. Kita akan masuk kepada ini bacaan Al-Fatihah. Oh, baik. Contohnya nih, saya pakai kalimat aja ya. Siratal ladzi ya. To ya. Ini ladzi. Bacaannya di sini apa? Ikhwah? Siratalladzi. Opung nih yang udah pasti duluan nih opung. Coba opung baca opung. Baik. Kita boleh minta bantuan opung nih untuk baca bagian ini. Yang mana Ustaz? Ini opung. Siratal ladzi. Iya, seperti itu ya. Polladzi. Kalau dia tanpa itbaq bacanya siratal ladzi. Ini isti'la, ini makhrajnya sudah tepat dan isti'la tapi tidak ada itbaq. Siratal ladzi. Ini kurang sifatnya. Adapun berarti kita telah memberikan hak kepada makhraj. Satu, alhamdulillah. Kita memberikan makhraj kepada sifat isti'lanya. Alhamdulillah. Namun itbaqnya belum dapat. Ya, kalau kita tambah dengan itbaq jadi siratal ladzi. Pembacaan sirat ya. Siratal ladzi. Nah, ini dia. Aplikasinya pada bacaan. Sedangkan qaf ya, kita ambil contohnya gila. Wa qila lahum. Ya, pembacaan ini tidak boleh dibaca wa qila lahum, nggak boleh. Dia dibaca tipis, lebih tipis ya, walaupun dia masih ada unsur isti'lanya, namun berkurang sifatnya. Menjadi wa qila lahum, lihat ya, berbeda ya. Kalau ini dibaca menjadi kasroh, dia menjadi poi, seperti yang tadi kita jelaskan ya. Kalau ini ya, adapun itu bukan itbaq ya, tapi bagus seperti ini. Kita seperti menambahkan huruf o dan u ya. Nah, ini itbaq, tidak boleh. Dia ya. Atau u juga seperti itu ya. Tidak boleh. Nah, ini udah itbaq nih. Seperti itu. Baik, itulah penjelasan daripada itbaq ya, beserta dengan contohnya. Huruf-hurufnya lihat bisa dikenal ya, huruf yang memiliki perut. Huruf-huruf memiliki perut, shod ya, dengan bot. Lalu so dengan bo. Iya. Ini ada perut-perutnya nih Pak ya. Ustaz tanya, Ustaz. Baik, tafadhol.
Pertanyaan bagi para sailin, mustailin. Ustaz tanya, kalau yang ko itu kayak Q ya Ustaz? Q ya? Iya, betul. Bisa dikatakan kayak Q ya. Q-nya pada huruf alfabet Indonesia ya, Pak ya. Huruf Indonesia, bahasa gitu ya. Iya, betul. Seperti Q. Jangan diitbakkan. Yang paling penting jangan diitbakkan. Biasanya tuh pada kasroh ini paling sering diitbakkan oleh para kaum muslimin ya, terutama yang masih dalam tahap pembelajaran. Waqila, qila. Nah, ini belum tepat ya. Tapi yang lebih tepat adalah waqila. Makanya huruf-huruf istilah ini kita ambil contoh ya. Bapak sekalian, huruf-huruf istilah itu ada khusu, kemarin apa? Khusu, dhain. Hilang sendiri dia. Maafan nih, Anda belum terlalu lancar pakai punya Pak Nur. Khusu, dhain. Iya. Khusu, dhain, til ya. Huruf-hurufnya ini ya. Lihat nih. Ya, di sini ada huruf-huruf itbaq. Lihat ya. Di antara huruf isti'ala ini, huruf isti'ala ini ada 7 ya. 4 di antaranya itbaq. 4 di antaranya itbaq. Yang tidak itbaq di sini adalah qaf. Tidak itbaq nih. Oin. Dia isti'ala tapi tidak itbaq. Ada di sini dia kho. Ya. Ini pun tidak itbaq. Ketiga ini jangan diitbaqkan. Dia hanya memiliki sifat isti'ala. Ya. Ya. Sedangkan yang lainnya ini yang di atas ini itbaq. Jadi dia ada huruf-huruf yang itbaq, ada istilah. Nah, huruf-huruf yang isti'ala dan itbaq ini akan tebal sepanjang masa sekalipun dia berharokat kasroh. Sedangkan huruf-huruf isti'ala ya ini ya yang tidak memiliki sifat itbaq, pada saat dia kasroh, ingat ya, pada saat dia kasroh dia akan berkurang ketebalannya. Saya ambil contoh kho ya. Kho. Pembacaan ini pada saat fathah dia menjadi kho. Ini ketebalan paling sempurna. Pada saat dia dhammah masih tebal. Kho ya, kho. Tapi pada saat dia kasroh lihat berturun-turun ketebalannya menjadi khi. Ya, karena dia tidak mempunyai sifat itbaq. Kalau diitbakkan dia menjadi tetap tebalnya. Khoi. Nah, ini dia kan menjadi sama tebal, tapi tidak boleh karena kho tidak memiliki sifat itbaq seperti itu. Itulah penjelasannya. Ya, ada sifat itbaq ini dan keterkaitannya dengan isti'ala. Adapun setelahnya ini lawannya adalah infitah ya. Yang mana huruf ini tidak ada tertahan. Contohnya seperti sa ya, apalagi alif ya, a, ba, ta, jim, ha, kho, yang mengalir saja dia. Ya, lawannya seperti itu. Lidah dia turun. Sedangkan itbaq gambarkan ini mulut kita ya. Ini adalah rongga mulut kita. Tenggorokan ya. Pada saat pembacaan itbaq ini dia pasti isti'ala kan, lidah ke atas. Ya, dan lisan seperti ini. Ini di sini kita menyimpan udara nih, kayak yang kumur-kumur dia. Tu, ti, tu, ya. Atau do, di, du. Kayak kita kayak ngunyah permen gitu, ya. Ada udara di sini. Sedangkan infitah berarti maksudnya adalah di sini tidak ada udara. Ini aja bedanya. Tidak ada kita seperti ngunyah permen gitu, langsung dia mengalir saja, tidak ada tertahan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kita buka pertanyaan untuk para sailin. Dari makin
Semakin agak ini ya, Bapak. Semakin gampang atau semakin enak nih Pak? Semakin susah, Pak. Masya Allah. Makin susah, makin susah. Nanti dipraktekin di Itu Al-Fatihah. makin enak dia, Ustaz. Boleh, boleh. Nanti kita coba Pak. Mungkin nanti saya pilih Pak Sultoni sama Pak Arman kali untuk apa? Pak Arman udah kemarin ya. Pak Sultoni sama Pak Agus deh coba nanti Al-Fatihah. Oke. Ya, kita praktekkan Shiratal ladzi. Baik. صراط الذي صراط الذي صراط الذي صراط الذي Silakan Pak Sultoni. Ya kan? Betul Pak Sultani. Kaifa haluk Pak Sultani? Masya Allah. Dari seluruh Ya, itu. ya kan kita selalu mencoba Al-Fatihah dua peserta. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Mumtaz. Itu dia to-nya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sering latihan ini kayaknya. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Untuk huruf shad dan to-nya tadi sudah terasa itbaknya Pak ya. Namun boleh ditambah sedikit porsinya pada shad ya. To sudah mumtaz murtafi, sudah sangat sempurna dari itbaknya ya. So atau shad ini yang pada harokat kasroh dia dibaca lebih tebal lagi. Soi turun jadi saking tebalnya tuh seakan-akan bacanya turun gitu. Soi seperti itu. Baik. Ya, adapun yang pada ini kalimat ghairil maghdubi ya. Jadi ghainnya dijaga karena sifat ghain ini dia bukan syiddah. Ya, masih ingat kan syiddah rokhwah ya. Jadi nggak boleh ghairil maghdubi. Sekalipun makrojnya pas, nggak boleh dibaca maghdubi, tapi maghdubi. Karena dia bukan syiddah. Alasannya seperti itu. Jadi kita kalau sudah mempelajari sifat huruf ini enak ya. Wah, kita ingin oh ini jangan syiddah, baca di rokhwah gitu kan. Kita sudah masuk kepada istilah-istilah ini. Dan ini memudahkan untuk seseorang dalam menghadapi pelajaran. Terakhir pada kalimat dhalin ini mesti tetap ditekan ya, karena ini ada tasydid. Ini pun juga sebenarnya nih nama dari syadid ya, syiddah juga ini kalimat ini ya, huruf lambang tasydid ini. Ya, artinya adalah tekan di sini. Ya. Dhalin. Iya, bukan intonasi yang naik. Kebanyakan di awal-awal tuh hanya menaikkan intonasi seperti dhalin, bukan, tapi lidahnya yang kena ditasdidkan. Dhalin. Iya, boleh minta diulang Pak untuk ayat yang ke-7 ini saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Woi, barakallahu fiik. Mumtaz, Pak, bacaan apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti kita tinggal masuk kepada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan ya. Seperti hukum-hukum ro di sini ya. Baru hukum-hukum sofir ya. Dan ini contohnya tuh untuk di surat-surat yang lain. Untuk Al-Fatihah ini kebanyakan sampelnya adalah dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Barakallahu fiik, Pak Sultani. Makasih Ustaz. Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus. Mana nih Pak Agus? Pak Agus di unmute dulu Pak Agus. Maaf Ustaz. Oh, baik. Oh, pantesan nggak nongol. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu barik fiik. Ya. Alhamdulillah ini jayyid jiddan. Untuk to tadi sudah oke Pak ya, dan soalnya, namun kita tingkatkan lagi ya untuk itbaknya. Saya tidak katakan di sini kehilangan makhraj, tidak. Makhraj sudah sempurna. Sifat isti'la sudah sempurna alhamdulillah. Nah, kita tinggal tambahkan porsi itbak. Di mana dia cara bacanya? Soi. 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 Kayak ada unsur u dan i-nya gitu ya. Soi. Tapi sebenarnya jangan dibuat sui gitu ya, tapi memang itulah efek daripada kita menahan angin di mulut. Soi, soi. Iya, soi. Sedangkan makrosnya itu masih sama dengan sin ya. Si aja, si sama ya, tapi dia ditebalkan. Soi, soi gitu. Ya. Dengan to juga seperti itu, to, to. Jadi kayak ada unsur u-nya ya. Ada konten u-nya di situ. Oh, gitu ya. Namun tidak dibuat-buat ke situ. Itu terjadi karena efek apa dia suara udara yang tertahan dari mulut. To. Ya. Baik. Untuk pengulangannya di ayat ke-6 ini saja Pak Agus. Boleh coba diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Shot sudah bagus. To-nya tinggal ditebalkan lagi. Tol. Pak Agus coba merasakan ya adanya udara yang tertahan di mulut. Mungkin bisa ke video ya. Stop share dulu. Baik. Udara yang keluar dari mulut itu ditahan terlebih dahulu. Kalau tadi kan terdengarnya seperti to ya, to saja, to. Tapi rasakan ini kita seperti mengunyah udara gitu. To. Seperti penjelasan tadi ya. To. Atau sui. Kalau dia tidak di itbak kan, maka jadi sui. Nah, ini istilah tetap tebal nih, terasa tebal ya. Sui, tapi dia tidak itbak. Pada saat itbak kan kunyah udara. Sui. Ya, seperti itu. Oh juga seperti itu ya. Kalau dia tidak itbak, to
Diitbak kan? Wow. Nah, seperti itu. Baik, boleh coba diulang lagi? Sebentar. Ya. ihdinas ihdinas syiro aduh Apa Pak? Slow aja Pak. Sudah masuk tuh Pak Rus. Udah hampir tuh. Hampir di Ustaz. Minum dulu. Baik. ihdinas syiro Betul Pak. Itu sudah betul. Sudah dapat. ihdinas syirotol mustaqim. Masya Allah. Itu bagus ya. Dan jangan sungkan-sungkan. Memang seperti itulah tingkat kefasihannya di situ. Ya, nanti kita belum bicara lagi mengenai istitolah nanti ya. Bagaimana sifatnya dot ini. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun kesusahan untuk menyebutkan ini. Iya Ustaz. Dan tadi yang barusan terdengar di dalam itbaq ya. Allahu barik fikuma Pak Sultani dan Pak Agus. Alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadikan ibrah atau pelajaran bagi yang lainnya ya. Amin Ustaz. Kita melatih itbaq ini. Insyaallah nantinya setiap peserta mendapatkan kesempatan ya, dan kita akan mulai tajam di dalam mengkoreksi ya, mengkoreksi setiap apa yang kita terima materi baru kita aplikasikan pada bacaan-bacaan kita. Ya, kalau awal-awal sifat kayaknya nggak disentuh nih gitu kan. Sekarang kok siratal ladzina udah dikoreksi gitu. Susah banget tadi siratal mustaqim. Oh iya, Semakin. Tapi kalau udah menguasai ini, Masya Allah, jadi imam di rumah, Masya Allah. Ini tentunya bapak-bapak sekalian yang kami muliakan karena Allah, ini seiring berjalannya tilawah kita di rumah ya, kita ambil pelajaran dari sini setiap minggu kita bawa ke tilawah kita di rumah untuk membacanya dan praktekannya ilmu-ilmu baru tersebut, itu tidak terasa Pak, insya Allah ya, tidak menjadi beban berat ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal min mudzakir. Allah telah menjanjikan untuk kita, saya akan mudahkan Al-Qur'an ini untuk zikir. Nah, ini poinnya ada di sini. Lidzikr. Zikir ini ditafsirkan oleh para ulama adalah sebagai pengingat. Yang pertama, tafsir kedua adalah untuk diulang-ulang. Nah, jadi syaratnya kalau mau dimudahkan, pertama diingat, kedua diulang-ulang. Nah, insyaallah taala Allah akan mudahkan. Yassarallahu lana. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk kepada sesi inti kita, yakni tahsinul Quran. Kita kita Al-Kafirun kan satu ayat. Udah tuh ya. Satu ayat. Berarti sekarang ini full. Iya, satu surat. Baik. Ini gitu aja. Iya, kita berikan hari ini ya adalah giliran kita untuk membaca Al-Kafirun untuk satu surat ya penuh ya. Dan kita gilir dari gimana? Dari Opung ya, dari Opung, baru Pak Sultani, baru Papi Siswanto. Pak Arman dulu Ustadz. Oh iya, baik. Pak Arman ada kebutuhan ya? Boleh yang baik. Pak Arman sudah nahan juga ini Ustadz. Sakit perut. Baik, Pak Arman pertama ya berarti ya? Boleh. Insyaallah. Urutannya Pak Arman, Pak Opung Muslim, Pak Sultani, Pak Siswanto, baru Pak Khairul. Selanjutnya Pak Rama, baru Pak Agus, Pak Agung, dan terakhir Pak Jaya dan Pak Zul ya. Terakhir Pak Jaya dan terakhir adalah Pak Zul. Pak Jaya dan Pak Zul.
Baik, Silakan Pak Arman. kita mulai dari giliran Pak Arman dulu terlebih dahulu. Tafadhol Pak Arman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Pak. Iya. Untuk pembacaan yang bertasjid ini kita tidak perlu tergesa-gesa ya. Bacanya mengikuti alirannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati saja setiap naikan intonasi itu. Bismillahirrahman. Itu tidak akan mengurangi makna. Ya, tetap terjaga dia maknanya. Baik, boleh dicoba. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Baik. Ini jangan terbalik ya. Bacanya bukan a. Nah, ini kalau a berarti ain dulu baru hamzah. Tapi a. Iya seperti itu. La a'budu. Ya. Ulang. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Mumtaz, barakallahu fiik. La a'budu ma ta'budun. Baik, sebentar. Yang terakhir masih kebalik tuh, Pak. La a'budu. Itu dia. A dulu ya. Baru ain. Ya, kalau saya tahqiq seperti itu. La bukan kalau la a'budu ma ta'budun. Sekali lagi Ustaz. La a'budu ma ta'budun. Oh, jadi jadian masyaallah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud. Iya, itu dia. A'bud. A'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Aduh. Rupanya nggak mudah ya Ustaz. Aja ya. A'bud. Baru dia ini ingat a'bud. Sifatnya adalah pertengahan ya. Sifatnya pertengahan atau tawasud. Jadi dia sifatnya itu kalau difathahkan Jadi udah A terus dibengkokin kan Ustaz ya? Iya, udah A. Ya. Kita kan hamzah seperti A-nya kita ya, sama ya. A habis itu dibengkokin seperti yang Pak Arman bilang. Iya. Bud. Itu dia Pak. Itu dia. Saya ulang. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Barakallahu fiik. Barakallahu. Wala ana 'abidum ma abadtum. Iya, mumtaz. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Barakallahu fiik. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Jahit, jadian. Alhamdulillah, Mbak. Ini bacaan. Jazakallah Ustaz. Maaf, banyak ngambil waktu teman-teman. Nggak masalah.
Justru kalau misalnya benar semua, kita jadi nggak ada kerjaan nih jadinya nih. Kalau saya justru jadi belajar Pak dari koreksi yang dikasih itu. Iya betul. Jadi belajar saya. Ustadz, Pak Ketua, Bapak-bapak, saya pamit duluan Ustadz, Bapak-bapak semua. Baik. Tafadhol. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Opung. Lagi, ya siap. Baik, Bung. Apa kabar, Bung? Baik, sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Ya Allah, ini kita Gimana tuh? Masih ada duren nggak Pekanbaru? Opung nih. Kasih Pak Nur tuh. Kita nggak sanggup kemarin sampai ke jembatan Siak, Opung. Afwan nih. Ya, Mulai, Ustaz. boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud Baik. lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz, Opung. Alhamdulillah. Tidak ada koreksi yang spesifik ya, Bung. Namun di sini sedikit nasihat dari kami untuk huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud, ya, tawasud ini lebih dijaga, ya. Kasih dia jeda bermain lebih banyak. Contohnya la a'budu, nikmatin saja ya sifat tawasudnya itu. A'budu ma ta'budun. Contohnya seperti itu. Ya. Sini juga pada saat dia fathah, nikmati juga sifat tawasudnya dia tuh. Jangan kita sia-siakan kenikmatan di sini ya. Wala antum abidu ya. Lebih dalam, walaupun tadi Opung baca sudah tawasud ya. Namun lebih dinikmati saja lagi. Ma'abud. Ya. Baik. Boleh diulang untuk ayat yang nomor 5, Opung. Lebih santai lagi dalam penyebutan at-tawasud pada ain. Wala antum abiduna ma a'bud. Barakallahu fiik. Mumtaz, murtafi'. Ini seperti itu ya. Terasa ya Bung ya kelezatan ya pada saat kita memainkan tawasud ini. Tawasud ini termasuk huruf-huruf yang lezat jika dibaca dengan fasih ya. Lin Umar. Ya. Contohnya nih. Ya, afwan, Opung. Contohnya Lin Umar ini sifat saya paling senang bertemu dengan sifat tawasud sebenarnya. Lihat pada saat bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kenikmatan tersendiri pada kita menahan huruf tawasud ini ya. Begitu juga dengan lam. Khususnya yang ini ya, yang dia kasroh. Afwan, bukan kasroh, yang dia disukunkan. Qul ya ayyuhal al-kafirun. Karena sifat ini tidak dimiliki oleh orang Indonesia, ya, menahankan sedikit gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Ini kalau biasanya anak dalam baca Quran sering bermain-main di sini. Jadi tambah kelezatan di dalam tilawah. Itu tadi seperti itu yang Opung baca.
boleh dipertahankan demi menambah kefasihan di dalam bacaan ini. Barakallahu fiik, Opung. Pak Sultoni silakan. Ustaz. Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, sebentar Pak Sultoni, syiddahkan lagi hamzah. A ya. Au. Au. A. Kasarkan. Ah, Hamzah itu paling kasar. A gitu ya. Au. ah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Barakallahu fiik. Mumtaz murtafi'. Pak Sultani tanpa koreksi ini, Pak. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Lanjut. Papi. Papi Dia, Papi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, benar Papi. Ikutin intonasi saya. A'udzu billah. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ikuti intonasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jayid. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Iya. Wala antum a'buduna ma. Wala antum a'buduna ma a'budu. Baik. Lanjut. Mana tadi? Wala antum a'buduna ma a'budu. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik, Papi. Alhamdulillah. Ya, bacaannya jayid jiddan. Masya Allah. Di sini tidak ada kesalahan lahan jali maupun khafi ya. Cuman ada peningkatan sifat pada apa? Huruf ain. Kalau boleh ditambah lagi jedanya. Iya, seperti itu. Dimainkan. Di mana ikhwah? Letaknya ain itu di tengah-tengah tenggorokan ya. Tengah-tengah tenggorokan kita. Nah, rasakan dia benar-benar di sini. Good. Ya, bacaan tersebut tanpa koreksi ya. Cuman untuk ta'awudz dengan bismillahnya itu tidak perlu terburu-buru. Contohnya seperti bacaan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatin saja setiap perpindahan-perpindahan huruf, apalagi ada tasydid di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Barakallahu fiik. Pak Khairul. Tapi Selanjutnya Pak Khairul. Ya, ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Khairul. Pak Khairul afwan tadi malam terputus chatting kita ya Pak. Ya, Ada uzur di perjalanan dari Perawang ke Pekanbaru semalam. ya. Baik, baik. Tafadhol. Baca suratul kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Main lah. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budu. Ya, benar Pak. Budud ini pendek saja ya. La a'budu ma, langsung budu ma ta'budu. Baik, ulang. La a'budu ma ta'budu. Baik, barakallahu fiik. Wala antum a'buduna ma a'budu. Baik. Ma wala ana a'budu ma abattum. Baik. Mimnya lebih ditahan lagi Pak. Abidum ma abattum. Wala ana a'budu ma abattum. Baik. Mumtaz. Wala antum a'buduna ma a'budu. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Semakin lama semakin meningkat bacaannya. Jadi tinggal kita fokus kepada huruf-huruf yang memiliki sifat ya seperti mana kita sampaikan yang memiliki lawan. Ya. Ini ada huruf itbaq, ya, ada huruf isti'la, ada huruf syiddah, rokhawah. Begitu juga dengan hamas dan jaharan. Ini sebisa mungkin ya kita bertawakal untuk menyampaikan kepada sifat-sifat ini. Adapun tentu saja Allah tidak memaksakan kita untuk meraih nilai mumtaz murtafi, ya, maksudnya 100% atau cum laude ya dalam hal ini ya. Namun kita berusaha semampu kita bertakwa ya mastata'at ya sebagaimana yang kita sanggupin. Dan ini saya lihat dari ikhtiar kita selama ini tidak ada lagi kesalahan yang jali di sini Pak. Alhamdulillah. Dan mohon untuk menjaga tilawah di rumah. Insyaallah Allah akan beri bantuan. Barakallahu fiik, Pak Khairul. Pak Rama, silakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum. Ya, sebentar Pak. Ditingkatkan lagi at-tawasud dari sini. Ya, tawasud atau huruf pertengahan dari sini ya. Abattum, abattum ya. Abattum. Ya, ya. Wala ana ya. Ana seperti itu. Baik. Ulangi. Wala ana abidum ma abattum. Mumtaz. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, dengungkan lagi sini Pak. Antum wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Bud, a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Al-akhir. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik, Pak. Alhamdulillah. Di sini Pak Rama tinggal fokus saja terhadap materi yang disampaikan ya. Untuk makhraj, alhamdulillah udah lepas semua nih Pak. Tinggal ke sifat ya, sama dari seperti Pak Khairul yang kita sampaikan. Jaga sifat-sifat ini semampunya ya. Dan huruf-huruf yang dengung juga panjang ya seperti ini. Wala, ini dijaga dia senantiasa 4 harokat ya. Ma'a'ud, insyaallah akan improve senantiasa. Barakallahu fiik. Sini tidak ada koreksi Pak Rama. Pak Agus. Bagus. Oh iya. Agus. Apa kabar Pak Agus? Sehat Pak? Di unmute Pak Agus. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap nih Lin. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah tanpa koreksi ini. Biduni khotoan ya, tidak tanpa kesalahan. Di sini Pak Agus kalau ingin kita berikan nasihat ada cukup dijaga ya panjang, pendek dan dengung. Ya, panjang, pendek dan dengung. Adapun panjang, pendek dan dengung tadi tidak ada kesalahan secara berlebihan, pas. Namun lebih utama afdol itu dilamakan sedikit. Contohnya wala, ini cukupkan dengan harokat. Wala ana abidum ya, dumma abattum. Panjang dum ini sama dengan wala an. Nah, ini disamakan. Jika porsi ini sama semua, insyaallah bacaan akan semakin meningkat. Untuk sebagai kita review nih ya Pak ya, ikhwani fillah, a'udzubillahi wa iyyakum. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan pembacaan kita ya. Dari pertama kita membaca surat An-Nas, di sini fokus kita terhadap nun yang bertasydid ya. Dan ini jangan ditinggalkan ya. Apa namanya?
fokus terhadap gunnah musyaddadah. Di sini sudah mulai kita masuk qalqalah, ya, qalqalah dan huruf-huruf yang tebal di sini. Falaqo, ya, khalaqo, udah mulai masuk huruf tebal. Ada ghasiqin. Nah, di sini sudah mulai masuk di urut ayat ketiga kita masuk kepada qalqalah yang memiliki sifat terkecil, qalqalah sughra. Yalid walam, ya kan? Yalid walam yulad. Yulad ini kubro, ya. Nah, kita sudah masuk di sini surat Al-Masad, ya, ini qalqalah yang akbar, ya, yang paling besar dikarenakan ada tasydidnya tab. Ya, begitu juga pelatihan mengenai mim yang bertasydid, ya. Dan ini jangan ditinggalkan ikhwah, senantiasa distabilkan terus, ya. An-Nasr juga seperti itu, kita sudah menemukan dua huruf yang difathahkan, yang disukunkan sekaligus, ya. Wal fath atau wastaghfir, ya. Dan sekarang di sini kita makin di surat Al-Kafirun ini kita dilatih untuk yang pertama ini ada mad yang arif disukun, ya, kafirun. Kombinasi ini ada yang di a'bud akhir ayatnya seperti itu, ya. Ada mim bertasydid dan ini lebih kompleks lagi, dan ini begitu juga sifat-sifat ayat nanti yang setelahnya. Jadi dia juz 30 ini ajaibnya seperti itu, ya, menggiring kita dari Rocky ini, dari beginner menuju sampai advance, dan itu kita targetkan pada surat Al-Adiyat nanti, ya, insyaallah. Wal adiyati dhabha. Ada kira-kira berapa surat lagi berarti deh? Jauh lagi, ya. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 10 ayat lagi, ya, mendatang. Insyaallah ini ditargetkan mohon 10 surat lagi mendatang, ditargetkan kita akan masuk kepada surat Al-Adiyat, dan ini dijaga senantiasa penambahan materi ini, ya. Ini umumnya untuk para peserta. Barakallahu fikum ajma'in. Kita lanjut kepada selanjutnya Pak Agung. Wah, ini koreksi fungsi detail ini. Masya Allah. Karena terkadang kalau Pak Agung yang baca ini lebih detailin aja itu koreksinya, kan, biar cepat advance gitu. Masya Allah. Biar cepat ngajar nih Pak Agung nih. Masya Allah. Masya Allah. Sama kayak ngoreksi ketua nih, kan. Salah dikit langsung kita gas gitu. Baik, tafadhal. Ikhwatul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, ya, alhamdulillah. Biduni khoto'un. Walakin, akan tetapi, saya ingin memberikan sedikit nasihat yang sama seperti dengan Pak Agus tadi, ya, walaupun tanpa salah. Fokuslah terhadap panjang pendek dan dengung. Ya, ini untuk Pak Agung. Seperti panjang-panjang yang 4 harokat di sini, ya, itu distabilkan. Ini kadang-kadang ada terjebak di sini nih. Ada 2 nih. Ada 2 yang 4 harokat. Ini kalau sudah jumpa 2 seperti ini,
harus sama kedua porsinya antara lam di sini ya dengan ma. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, mesti disamakan agar menjaga kesempurnaan harokatnya. Ya, begitu juga dengan dengung. Contohnya di sini ada abidum ma. Ya, kita di ayat awal-awal dulu ya sudah menjumpai ya, ini namanya adalah gunnah musyad dada. Gunnah musyad dada, gunnah yang ditekankan. Porsinya ini sama dengan porsi ini. Antum abidum ma antum. Insyaallah kalau ini dijaga kita akan mengalami ketertiban ya, tertib di dalam panjang pendek dan dengung ini satu kenikmatan tersendiri juga ya bagi para pembaca Al-Qur'an. Ya. Kecuali nanti ada huruf-huruf yang gharib nanti ya, kita akan jumpai. Nah, di sini yang paling penting di sini kita fokus kepada panjang pendek dengung. Untuk makhraj dan sifat jadi alhamdulillah sudah baik. Abu. Ya, Ustaz, jazakallah. Wa iyyaka. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Jaya. Ya, Pak Ketua. Besarin ya, kekecilan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, Pak Jaya sebentar. Ini kebalik ya. Jangan a. Kalau a ini ain dulu baru a. Tapi hamzah dulu, a dulu baru a baru ain. La a'budu ma ta'budun. Ya, dunya pendek saja ya. La a'budu ma ta'budun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Wala ana abidum ma abattum. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, koreksi hanya tadi ada tempat tadi Pak ya. Ya. Ini memang sering banyak orang terjebak di sini ya. Bacanya jadi Pak ya, harusnya Barik fiik. Alhamdulillah semakin improve dan tidak ada koreksi yang lain selain daripada hari kedua ini. Barakallahu fiik, Pak Jaya. Selanjutnya Pak Zul. Allah, siap. Oh ini. Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, bentar Pak, di sini panjangkan. La a'budu ma ta'budun. Ya.
ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد طيب ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Baik. Maksud ya. Buru-buru aja kayaknya Pak. Kalau Pak Azul ini ibarat Qori ini saat Al-Ghomidi nih, bacaannya cepat nih, Masya Allah. Mau ada sidang, Pak. Mau ada sidang. Baru sampai nih. Baru sampai rumah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk Pak Zul, ya. Makros bagian besar sudah bagus ini Pak Zul, dan kita jaga sifat tawassud ya, tawassud pada ain. Di sini. Ayat 2 ya. Ayat 2 ya. Ayat 2, ayat ketiganya nih diambil dia lebih ringan saja. Dinikmati ya. Abidu nama a'bud. Nikmat pada saat bertemu ain ini, huruf-huruf yang tawassud ini ya ikhwah, ini untuk semuanya. Ini kunci dia supaya fasih, nikmatin. Harus dinikmatin. A'bud. Jangan jangan berat sama makhrajnya. Makhrajnya ini pinggirkan dulu, nikmatin dulu. Contoh di sini. Wala ana abidum ya. Ma'a'bud. Nikmati saja. Berlama-lama sedikit nggak masalah. Sepersekian detik gitu kan kita lamain gini. Ma'a'bud. Coba ya Ustaz ya. Iya. Wala ana abidum ma'abattum. Itu bagus. Lebih ditambah lagi porsinya. Bisa Pak Zul? Wala ana abidum ma'abattum. Ini sudah bagus nih. Ini yang ini mumtaz. Di sini sedikit lagi nih. Ma'abattum. Kurang dengar suara tadi Pak Afwan. Wala ana abidum ma'abattum. Masya Allah. Itu dia. Itu dia Pak Zul. Itu sifat tawassud itulah dia. Nikmatin saja di situ ya. Lebih lama berlama-lama di situ. Ya, jika perlu jumpa huruf-huruf ain ini di surat-surat yang lain ya. Itu Pak Zul langsung tawassudnya harus aku jaga gitu kan. Dinikmatin seperti itu. Insya Allah nanti akan jadi. Baik. Barakallahu fiik Pak Zul. Ya. Ini Pak Aris terakhir nih, Pak Aris. Pak Aris di unmute, Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih muridnya telat dulu. Masya Allah, Masya Allah. Masih bagus. Langsung ya Pak Ustadz. Boleh. Pak Aris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di sini sudah Pak kasarkan. Ini la gitu ya. Iya, betul. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Bentar. Ini masih kasar ya, sama ya. Fokus kepada hamzah seperti ini Pak ya. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abad.
Oke, sebentar Pak Aris. Ini Hamzah itu kasarnya itu tanpa ada kelemah lembutan sama sekali. Maksudnya seperti itu. Gimana? Berarti dia penyebutan A ini tidak ada sangkut pautnya dengan sifat tawasud. Wala an. Ini ada campur baur nih. Wala an. Nah, yang benar adalah wala an ya. Bukan an tapi a. Seperti kita bilang a saja. A I U antum. A I U antum. Nah, itu Pak. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik, Allahu barik fiik. Sadaqallah. Pak Aris tinggal fokus pada Hamzah nih nampaknya nih ya. Ya Pak Ustadz, iya. Hamzah ini sifatnya apa deh Pak? Syiddah. Syiddah ya. Syiddah ini kasar. Huruf kasar tuh ada aji dan khotin bakat. Ini kasar keluarannya. Ya ini kasar keluarannya. Ja, ba, ka, ta. Ini huruf keluarannya secara kasar. Nah, ini dipisahkan dia dari huruf-huruf yang halus. Bacaannya harus kasar juga. Selebihnya insya Allah semakin improve ya Pak Aris. Amin. Kasih Pak Ustadz. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan suratul kafirun dengan setiap orang membaca satu surat, dan ini alhamdulillah kita melihat banyak perkembangan dari para peserta vaksin. Barakallahu fikum jami'an. Dan wasiat dari kami, nasihat dari kami adalah praktikkan segera mungkin apa yang telah disampaikan pada setiap materi yang kita tambah. Karena insya Allah ini progres secara materi ya, secara materi yang pokok ini sudah mencapai 75% Pak. 75%. Dan ini tinggal 25% lagi sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, itu hanya tinggal 8 lagi, dan ini tidak begitu sulit. Tidak sesulit yang 4 ini. Ya, 4 ini mempelajari lebih dalam daripada 8 yang tidak memiliki lawan. Kita katakan progres Allah di kisaran 75%. Dan ini mohon dijaga seperti mana tadi kita sampaikan ya pada pertengahan bacaan tadi. Progres kita dari pertama surat An-Nas itu sifatnya seperti apa. Boleh direview. Ya, boleh direview An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Baru Tabat Siada, An-Nasr, begitu juga, dan surat ini Al-Kafirun di review. Dan ini jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham mengenai hakikat dari sifat dan makhraj, boleh dijawab ke kita ya, atau pada saat pertengahan penyampaian materi boleh diinterupsi, kita buka pertanyaan, karena ini saja demi maslahat lainnya gitu ya. Kita menerima semua pertanyaan insyaallah lagi berkaitan dengan masalah ilmu Al-Qur'an dan tajwid. Adapun setelahnya saya akan kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua Pemimpin Majelis. Baik, Bapak-bapak, alhamdulillah kita sudah memasuki babak terakhir sifat huruf yang memiliki lawan ya. Insya Allah ini dapat selalu diingat-ingat sifat ini yang berlawanan dan akan selalu dipraktekkan di dalam tilawah. Nah, saya sedikit mereview dari bacaan bapak-bapak tadi.
tadi kan yang dinilai banyak tawasud gitu ya. Tawasud itu saya melihat Pak Sultoni itu menonjol tuh, bagus tuh tawasudnya tuh. Masya Allah. Nah itu kelihatan tuh ininya, tawasudnya itu dikeluarkan. Terus satu lagi apa namanya tadi pada awal tuh selalu ada yang lupa kalau kul itu istilah. Ada banyak yang saya dengar tadi yang kul aja biasa. Mestinya kul. Huruf kan kita ingat mahros huruf o di pangkal lidah. Di pangkal lidah paling belakang dia. Nah, di depannya huruf, di belakangnya huruf kaf. Kul, mahrosnya kul, terus dia hurufnya istilah. Jadi kul. Ya. Jadi banyak saya dengar yang kul aja, kul ya. Ini karena faktor kebiasaan. Saya juga dulu gitu, faktor kebiasaan. Lalu saya tidak henti-hentinya menasihatkan mengenai huruf dal, huruf da. Ini saya tadi Pak siapa? Iya, bagus. Bagus tuh dalnya. Dalnya tuh bagus. Jadi apa namanya? La a'budu, la a'budu. Dalnya udah lidahnya udah kena banyak ke apa lagi-lagi. Budu ma ta'budun tuh pas ayat 2 tuh ketahuan tuh. Danya mesti ujung lidah apa ini apa udah semua lidah yang kena. Jadi itu dulu saya pernah ikut tasin juga sama Ustadz Badrul tuh. Ustadznya anak-anak, Ustadznya santri. Nah, dia juga selalu mengkoreksi mengenai huruf dal ini. Da. Jadi dia sangat peka itu huruf da itu. Ulangi lagi. Da-nya mesti ini Pak, lidahnya mesti kena dengan lagi. Jadi saya ingin juga mengingatkan juga kepada Bapak bahwa itu dalnya Arab ya. Jadi bukannya danya Jakarta, bukannya danya kita Indonesia. Jadi da kita kan da. Ujung lidah yang kena, bukan lidah. Bukan apa lah, ujung lidah ya. Jadi dia ujung lidah da. Mestinya da. Tadi saya dengar Pak Agus tuh cukup bagus, sempurna. Lalu apa namanya tadi Pak Zul ya kalau nggak salah ya, tawasudnya kurang ditonjolkan, nggak tahu buru-buru kali mau sidang ini. Apa namanya tadi Ustadz sampaikan apa? Bagaimana kita merasakan lezatnya bertilawah dengan mengeluarkan sifat-sifat huruf yang baik. Gitu. Ya. Saya merasakan, terutama pada waktu pembacaan Al-Fatihah tadi itu tadi keluar dia itbaknya itu. Kebetulan dua-dua ada itbak tuh, jadi sama mesti apa itu? Mesti agak sedikit ditunggu sedikit lah waktunya sekian detik. Jangan buru-buru kali, jangan rotol. Ini nggak betul nih. Orang-orang yang belajar sifatul huruf ini ketahuan sekali tuh. Bagaimana dia mengucapkan rotol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya kita persiapan nih, Pak. Ya nggak tahu nanti taraweh kan mungkin Pak Ketua lah. Taraweh, imam. Imam mesti indah nih. Insyaallah nih. Enak memang kalau Al-Fatihah bacanya enak kita. Tusuk. Iya, enak nih. Makanya kalau kita ini menikmati kelezatan daripada sifatul huruf ini memang indah, terutama di idbak ini memang. Di idbak ini saya paling nikmat mengucapkan huruf idbak ini pada waktu to ataupun so dikasrohkan. Di situ kita harus merubah gitu. Ti gitu loh. Jadi memang kita harus menunjukkan kepada pendengar ataupun kepada kita sendiri bagaimana menampilkan huruf to yang dikasrohkan. Ti. Sama si. Jadi kalau nanti bapak-bapak nanti udah mulai tilawah ketemu sama huruf so ataupun huruf do ataupun huruf zo ataupun huruf to,
dikasrohkan. Nah, makanya kalau dulu kita kan nggak tahu nih huruf zo sama huruf za. Dikasrohkan kita nggak tahu. Karena kalau zo kan selalu difathahkan zo jadinya, gitu kan. Tapi kita nggak tahu kalau zo itu dikasrohkan dulu, kita nggak pernah tahu. Ternyata kalau zo dikasrohkan selalu zi. Kalau zal dikasrohkan ya zi. Tapi zo bukan zi, tapi zi. Nah, itu pada waktu kita membaca nanti tilawah itu harus perbaiki. Jangan zi lagi, jangan sama dia sama za. Udah bisa buka cabang nih untuk ngajar nih. Masya Allah. Buka cabang nih di Lampung. Ya Allah. Baik, saya rasa itu saja ya indahnya kita berhalaqah ya tiap hari Jumat. Saya merasakan kebahagiaan dari awal pertemuan kita sampai hari pertemuan ke-12 ini. Saya merasakan kebahagiaan halaqah kita semakin improve. Alhamdulillah. Dan bertubi-tubi pertanyaan Pak Sultan nih, Masya Allah. Pak Sultan. Ada nih berarti paling banyak belajar Pak Sultan, Pak. Alhamdulillah. Ini untuk ilmu buat kita semua. Saya juga sampaikan ke Pak Sultan kalau ada pertanyaan yang ini ke grup aja biar yang lain bisa menyimak dan juga karena ini ilmu ya. Ilmu kita nggak kembali lagi kemarin tuh kita membahas masalah ria. Nah, ini nih masalah ria ini memang menurut saya perlu sedikit pendefinisian daripada ria itu yang bagaimana dulu nih rianya gitu loh. Kalau kita di dalam halaqah yang seperti ini kita sedang menuntut ilmu nih gitu. Kita kan sekarang sedang menuntut ilmu. Kita ingin mendapatkan sebuah ilmu yang terbaik bagaimana cara tilawah Quran. Karena tilawah ini kan wajib hukumnya, kan fardu ain. Nah, kita belajar tajwid ini fardu kifayah. Tetapi bagaimana kita membaca Al-Quran kalau kita nggak baik kan gitu. Jadi menurut saya ini dua-duanya fardu ain jadinya gitu. Jadi kita harus belajar gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya tadi kita kembali ke dalam hal bertilawah, semakin banyak tilawah seperti yang dilakukan oleh Pak Agus dan Pak Tony itu bagus gitu. Karena memang kalau bapak-bapak bisa melakukan tilawat 2 juz saja satu hari, itu dalam waktu 2 minggu Bapak ketemu lagi dengan ayat yang sama dan itu akan terbiasa gitu. Pertanyaan-pertanyaan Pak Sultan nggak akan terulang lagi saya yakin karena beliau sudah tahu ketemu lagi nih 2 minggu gitu nggak akan lupa. Pasti dia akan Pak Sultan disuruh belajar tuh mengaji banyak. Pertanyaan kemarin itu pertanyaan cukup sulit itu ya. Kita lagi Pak Sultan kan lagi berdua tuh. Pak Sultan itu, waduh, apa nih pertanyaan lagi nih gitu kan. Ini sebenarnya macam-macam gitu. Soalnya pada waktu diwakafkan itu ketemu sama Mat Jais Fasil, ketemu lagi ke depannya Mat Parking. Mana dia harus panjang kan saya kasih itu kan tilawahnya reciter tuh kan panjang banget tuh kan 6 harokat. Kalau diwasal tidak cepat nafas kita. Ya kan jadi memang ya kalau diwasalkan yang fa-nya 4 harokat tambah lagi a lagi 6 harokat buat 10 harokat semuanya ya kan. Jadi tapi kalau diwakafkan kalau Mat Jais diwakafkan selalu 2 harokat harus diwakafkan. Itu yang baru saya tahu tuh Ustadz. Iya, Masya Allah. Kalau berhenti malah jadi 2 itu saya baru tahu. Ya kalau berhenti ada 2 tuh Mat Jais ya Mat Jais seperti 2 ya. Siap. Baik, saya rasa itu saja. Semoga apa yang telah kita sampaikan selalu bermanfaat buat Bapak. Amin. Amin. Mari kita tutup halaqah kita dengan mengucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.